Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar? Semoga anak-anak ibu semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang keempat, disimak baik-baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Anak-anak, tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita baca teks yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, sekarang tugas anak ibu adalah mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Tulislah informasi yang kamu peroleh pada bagian berikut ini. Anak-anak, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Nah, sekarang simak teks yang akan ibu bacakan dengan judul Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Setiap malam hari, pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama.
Nah, sekarang mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Ya, hak yang didapatkan oleh Siti adalah memperoleh lampu belajar. Pertanyaan kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ya, hak yang didapatkan oleh adik Siti juga sama ya, yaitu memperoleh lampu belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Pertanyaan keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, karena adiknya tidak merawat lampu belajar tersebut dengan baik. Pertanyaan yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Ya, jadi manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab, maka membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, tugas kamu selanjutnya yaitu mengamati benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah, coba anak-anak ibu perhatikan tabel berikut. Contoh bendanya misalnya sendal ya anak-anak. Kemudian bagaimana kamu menggunakannya? Bagaimana kamu merawatnya? Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Nah, sekarang anak-anak ibu cari lagi contoh benda-benda yang telah menjadi hakmu dan kamu isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel tersebut. Nah, jika tabel telah anak-anak ibu isi dengan lengkap, jangan lupa menjawab pertanyaan berikut ini. Anak-anak, orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Berikut ini adalah contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah. Yang pertama, bermain, kemudian merapikannya kembali. Yang kedua, menonton televisi dengan jarak yang benar. Yang ketiga, makan makanan bergizi, kemudian mencuci piringnya. Kemudian, penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah. Yang pertama, mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan perkelahian. Kemudian, penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat. Yang pertama, bermain di taman tanpa merusak tanaman. Yang kedua, bermain sepeda dengan hati-hati. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini tentang teks eksplanasi ilmiah dan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak-anak ibu dan sampai jumpa di video pembelajaran ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.